Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya Pastor Nelson Brini. Saya akan memberikan pengajaran tentang kebenaran dengan tema 3 alasan utama mengapa orang menolak Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara yang terkasih, dari sisi manusia, mengeraskan hati. Nah, kalau di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-15 berkata demikian. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, saudara-saudara yang terkasih, manusia mengeraskan hati dalam kegeraman, geram. Otomatis tidak akan menerima sesuatu. Jadi kalau misalnya contoh nih orang yang lagi dinasihati, kalau dia mengeraskan hatinya dalam kegeraman, tidak akan menerima nasihat itu. Sama halnya dengan orang yang mendengar tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika dia marah, mengeraskan hati, maka dia tidak akan bisa menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti dia menolak. Entah alasannya apapun juga, yang jelas kalau mengeraskan hati, apapun juga akan dijadikan sebagai alasan untuk menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun sudah mendengar Yesus adalah Tuhan, sekalipun pernah mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang, pernah mendengar bahwa Yesus sudah pernah membangkitkan orang mati, dan Yesus menjanjikan kehidupan kekal di sorga, ya, Yesus menjanjikan upah yang melimpah di sorga. Yesus menjanjikan berbagai macam hal tentang kehidupan di dunia ini. Sekalipun dia membaca Alkitab, pernah mendengarkan khotbah apapun juga, tapi kalau mengeraskan hati, tetap akan menolak Yesus. Inilah yang menjadi alasan yang pertama, kenapa orang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena mengeraskan hati. Saudaraku yang terkasih, alasan yang kedua dari sisi iblis. Saudara-saudara, manusia bisanya mengeraskan hati. Tetapi sifat-sifat jahat manusia itu menjadi alasan utama kenapa bisa mengeraskan hati. Jadi kalau sekedar alasan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, itu hal yang masih bisa diubah. Tapi yang paling sulit adalah kalau di dalam hatinya ada benih-benih kejahatan dari iblis. Kalau akalnya saja berpikir bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak masuk akal. Tetapi kalau misalnya Tuhan membuat dia percaya, maka yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Tetapi kalau soal hatinya benci kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sangat sulit untuk menerima Yesus. Itulah pekerjaan setan. Setan menanamkan kebencian-kebencian, kejahatan-kejahatan di dalam hati manusia untuk berpikir jahat, untuk berkata jahat, untuk menilai jahat, untuk memiliki hati yang jahat dan bisa menolak Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Firman Tuhan ini berbicara tentang kisah hidup Yesus yang berbicara kepada umat Tuhan pada zaman itu. Yesus mengingatkan umat Tuhan dan para rasul pada zaman itu dengan sebuah perkataan, bahwa firman Tuhan itu harus digenapi kepada umat Israel. Bahwa umat Israel membenci Yesus
tanpa alasan. Kenapa setan bisa membuat orang mengeraskan hatinya dan menolak Yesus sebagai Tuhan? Karena kebencian. Nah, benci adalah sifat jahatnya manusia yang ditanam oleh setan. Jadi saudara yang terkasih, sama halnya dengan Yudas Iskariot. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, kenapa tiba-tiba Yudas mengkhianati Yesus? Kebiasaan mengkhianati bukanlah kebiasaan Yudas. Tetapi kalau saudara baca dalam kisah perjamuan kudus, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Satu di antara kalian akan menyerahkan aku." Saat itulah kemudian Yudas kemasukan atau dirasuk setan. Dan sesudah dia dirasuk setan, dia mulai menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia mencium Yesus. Yesus berkata sebelum Yudas mencium, "Siapa mencium aku, itulah orangnya." Jadi saudara-saudara yang terkasih, Yudas tidak bisa mengkhianati Yesus tanpa dirasuk setan. Jadi setiap orang yang membenci Yesus itu dirasuk setan. Kenapa saya ambil kesimpulan demikian? Karena benci, amarah, dendam, semuanya adalah sifat-sifat setan yang ditanam di dalam hati manusia sesudah manusia jatuh di dalam dosa. Karena sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka hidup di dalam kekudusan. Dan hidup dalam kekudusan itu berbicara tentang hidup di dalam sifat-sifat ilahi. Tidak ada sifat setan di dalamnya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mereka bisa menghidupi yang namanya sifat-sifat setan. Nah, sifat setan salah satunya adalah membenci. Jadi kenapa orang menolak Tuhan Yesus? Karena telah ditanamkan kebencian oleh setan, sehingga manusia bisa menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikutnya, alasan utama mengapa orang menolak Yesus sebagai Tuhan dari sisi pengajaran, tentunya tetap hubungannya dengan manusia. Nah, saya membuat pernyataan begini. Pengetahuan manusia lebih menguasai hati nuraninya, sehingga kebenaran tentang Kristus tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau sampaikan satu hal. Kalau kebenaran tidak bisa masuk ke dalam hati, itu karena manusia tadi saya katakan mengeraskan hati, lalu di hatinya dikuasai dengan sifat-sifat iblis. Tetapi kenapa juga manusia menolak Kristus sebagai Tuhan? Karena pengajaran. Pengajaran apa? Tentunya pengajaran yang dimaksud di sini adalah pengajaran sesat. Nah, ajaran sesat ada di dalam pikiran manusia. Manusia mendengar dan merenungkan apa yang didengar, yaitu pengajaran. Kemudian masuk di dalam pikirannya dan tertanam sebagai pengetahuan pribadi. Maka itu saudara yang terkasih, kalau kita baca firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi para pengajar-pengajar sesat sudah dipersiapkan untuk dibinasakan.
Tetapi sebelum mereka masuk dalam kebinasaan yang disediakan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menyesatkan banyak orang. Nah, orang-orang yang disesatkan ini kebanyakan menggunakan pikirannya untuk menguji kebenaran tentang Kristus adalah Tuhan, apakah masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal, masih bisa diterima. Tetapi kalau tidak bisa masuk akal, tidak mungkin diterima dan tidak mungkin masuk ke dalam hati. Jadi antara hati nurani manusia sudah tertutup. Yang dibuka adalah pikirannya, mindsetnya, cara berpikirnya. Tetapi bukan cara berpikir yang datang dari Tuhan, tetapi cara berpikir dia sendiri. Alkitab menyebutnya sebagai hikmat manusia. Nah, Galatia 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 memberikan penjelasan kepada kita tentang hikmat manusia. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi saudara yang terkasih, pengajaran tentang Injil Kristus ditolak. Kenapa? Karena pikirannya sudah dirasuk oleh setan, sehingga di dalam pikirannya hanya berisi tentang pengajaran-pengajaran palsu. Itu yang Alkitab katakan sebagai Injil yang lain. Makanya saudara yang terkasih, bentuk penyembahan apapun di dunia ini, kalau disampaikan dalam bentuk pengajaran, maka akan membentuk pola pikir manusia, sehingga mereka tidak akan mempercayai yang namanya sumber kebenaran. Kristus adalah sumber kebenaran, adalah Tuhan yang menjamin kehidupan manusia di bumi dan di surga. Itu yang sulit. Nah, kenapa orang menolak Yesus? Karena hati nuraninya sudah tertutup dan yang terbuka adalah pikirannya. Tetapi perhatikan saya, untuk menerima Yesus bukan pikiran yang dibuka. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa dengan hati percaya, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, maka diselamatkan. Bukan dengan pikiran percaya, tidak ada. Pikiran tidak bisa percaya. Pikiran hanya bisa merenungkan dan berpikir. Tetapi hati bisa percaya. Maka itu, orang yang menolak Yesus, hatinya tertutup, tidak mungkin percaya. Maka itu, orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikuasai oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Nah, pengajaran palsu di dunia ini semakin hari semakin bertambah. Sehingga banyak orang menimbang-nimbang mana yang benar. Banyak orang mencari. Banyak orang seolah-olah menemukan bahwa ini benar. Makanya terjadi yang namanya muncul aliran-aliran kepercayaan, muncul agama-agama. Dari dulu seperti itu, saudara yang terkasih. Banyak orang berkata bahwa agama ini yang benar, agama ini yang benar, agama ini salah. Saudara yang terkasih, dalam prinsip kebenaran Kristus, tidak ada agama yang memberikan jaminan kekekalan. Yang ada adalah Kristus adalah kebenaran dan kehidupan yang kekal. Dia yang menjamin kehidupan manusia, bukan agama. Jadi artinya begini saudara terkasih, pengajaran apapun yang tidak bersumber dari kebenaran Kristus sendiri, itu bukan pengajaran yang menjamin kekekalan. Kenapa saudara terkasih? Sebagaimana agama Kristen, ya, orang-orang yang mempelajari Alkitab, kitab suci, agama Kristen, tetapi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, atau sebaliknya menolak, maka orang-orang ini hanya mengetahui tentang Alkitab, tentang Kristus, tetapi mereka tetap menolak Yesus. Nah, kalau ada orang seperti itu, berarti hatinya tidak dikuasai oleh kebenaran, tetapi mereka hanya mengisi beberapa poin penting dari ayat Alkitab di dalam pikiran mereka. Hati mereka tidak terbuka untuk Kristus, tapi pikiran mereka terbuka untuk Alkitab. Nah, mereka bisa membedakan antara Alkitab dengan Kristus berbeda. Sehingga mereka tahu bahwa hanya tahu tentang Kristus dalam Alkitab sebagai perbandingan saja, itu tidak masalah. Tapi perhatikan saya, itu akan membuat orang seperti itu tetap menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kecuali satu. Kalau dia mempercayai
Alkitab yang dipelajarinya sebagai pengetahuan untuk akalnya, menerima dan mempercayainya sebagai petunjuk yang benar, dan kemudian menerima pribadi yang diceritakan, yang difirmankan di dalam Alkitab sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia menjadi orang yang ditebus. Ya, dia tidak menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudaraku yang terkasih, 3 alasan kenapa orang bisa menolak Yesus. Yang pertama, karena dari sisi manusia, manusia mengeraskan hati. Yang kedua, dari sisi iblis, iblis menanamkan sifat-sifat benci, ya, sifat-sifat jahatnya di dalam hati manusia, sehingga manusia bisa membenci Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menolak dia. Yang ketiga, karena manusia pada dasarnya sudah menanamkan pengetahuan-pengetahuan di dalam akalnya, sehingga tidak terbuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Karena akalnya jauh lebih berperan untuk menolak Yesus yang tidak masuk akal sebagai Tuhan pribadinya, dan menerima ajaran-ajaran yang tidak ada dasar kebenarannya untuk menjamin dirinya, tetapi dia yakin dan percaya karena menurut dia masuk akal. Ini yang membuat banyak orang tidak menyadari bahwa sebetulnya tidak ada kekuatan manusia yang bisa membuka hati orang untuk percaya kepada Yesus selain daripada Roh Kudus. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa membersihkan hatinya dari kejahatan-kejahatan yang ditanamkan oleh setan selain daripada Roh Kudus yang memerdekakan itu. Dan tidak ada kekuatan manusia untuk membersihkan pola pikirnya yang sudah sangat baku oleh karena pengajaran-pengajaran yang tidak benar, pengajaran sesat, selain daripada Kristus sendiri yang membersihkan hati nuraninya dan kemudian membersihkan pikirannya. Jadi artinya begini saudara terkasih, kalau orang menolak Yesus, itu hal biasa bagi Yesus, bukan hal yang luar biasa. Entah alasannya manusiawi, entah alasannya oleh karena pengaruh setan, entah alasannya oleh karena ajaran sesat, bagi Yesus itu biasa. Yang menjadi sangat luar biasa adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi murtad. Itu luar biasa. Kenapa? Sudah pernah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi meninggalkan Yesus. Itu luar biasa. Luar biasa apanya? Luar biasa akan menerima hukumannya. Kenapa? Karena kalau tidak bertobat, saudara terkasih, Yesus berkata, dia memberikan anugerah keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada dia akan selamat, mati masuk surga. Tetapi yang sudah percaya dan selama hidup di dunia ini meninggalkan Yesus, maka tidak ada korban lagi selain daripada orang itu harus bertobat dan percaya lagi kepada dia. Tapi kalau tidak bertobat, luar biasa penghukuman bagi dia. Orang itu tidak tahu diri. 3 alasan utama mengapa orang menolak Yesus menjadi peringatan buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Dan harapan saya saudara bisa membuka hati saudara, jangan keraskan hati saudara, dan kenali cara setan menanamkan sifat-sifat jahatnya di dalam hati saudara, supaya tidak menghalangi saudara ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, bersihkan pikiranmu dan pahami Yesus ya, jangan sebatas masuk akal. Pahami Yesus berdasarkan Roh Kudus yang mengetuk hatimu dan mengisi kebenarannya di dalam hatimu, sehingga engkau percaya Yesus bukan berdasarkan pikiran, tetapi berdasarkan hati nurani yang sudah dimurnikan oleh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.